Seperti yang disampaikan Pak Rektor, tahun ini targetnya adalah Uniwara internalisasi dulu. Tahun depan eksternalisasi dan objektivasi. Coba ini contoh kasus ilmu kepancasilaan. Oke, Mas Tentun. Arahnya sana ya. Sini. Masih proses. Oh, baik proses. Baik. Kita lanjutkan. Ya, Pak. Ya, kita fokusnya karena setengah jam ini aja. Arti, urgensi, kerangka konseptual, contohnya. Artinya apa toh ilmu kepancasilaan itu? Gimana ya? Next. Nah, suatu saat saya menggoda teman-teman dari Kemendagri. Kalau Kementerian Dina dan sebagainya itu pikirannya apa? Kebijakan dan kebijakan, ya enggak? Saya goda gini, Anda mengembangkan kebijakan Pancasila, kebijakan itu sudah operasional. Tapi Anda tahu nggak bahwa kebijakan itu benar, salah, baik, buruk? Tahu nggak? Nggak tahu, karena di atas kebijakan itu sebenarnya ada ilmu tentang Pancasila. Di atas ilmu ada filosofi. Dan sesungguhnya kalau hanya kebijakan-kebijakan tanpa ilmu dan tanpa filosofi, tidak tahu benar salahnya. Sama kalau ada di pendidikan. Pendidikan misalnya levelnya adalah manajemen pendidikan. Di balik manajemen mesti ada ilmu pendidikannya. Di balik ilmu ada filosofi pendidikannya. Mudah-mudahan teman-teman paham. Nah, ini ilmu Pancasila Anda di PPKN. Pendidikan, Pancasila dan Kewarganegaraan. Levelnya pendidikan. Kalau di level pendidikan tidak tahu ilmunya, bisa nggak itu seperti fikih tanpa usul fikih? Iya nggak? Saya cek. Ini mau nggak ada Pak Dekan nanti biar sebagai jurinya. Hukumnya salat apa? Loh, yang betul adalah salat apa dulu? Karena bisa jadi hukumnya salat bisa jadi haram. Iya nggak? Bisa jadi sunnah, bisa jadi makruh. Loh, terjebak kan? Hukumnya salat apa? Wajib. Berarti kan tidak tahu ilmunya tentang salat. Iya nggak? Nah, kalau tidak tahu ilmunya terus mengamalkan kira-kira gimana? Ya, sesat lumayan juga, tapi menyesatkan itu kan berbahaya ya. Levelnya luar biasa ini. Nah, hal yang sama. Dibantu sebelumnya Mas. Ya. Jadi bisa ilmu tentang Pancasila, bisa ilmu yang berdasarkan Pancasila. Misalnya ilmu tentang Pancasila. Ada kajian, oh ini otomatis ya. Misalnya gini, Pancasila sebagai objek kajian sejarah, objek kajian yuridis. Oke, itu tadi 100.000 tadi kok nggak keluar ya? Keluarkan lagi ya. Gampang banget, sekarang gampang. Sebutkan 5 pahlawan wanita Indonesia selain Era Kartini, Dewi Sartika, Cut Nyadin, Nyadin Serang, Kristina Matarja. Oh, 5. Kalau gak nyebut nggak boleh. Pahlawan wanita Indonesia, bukan pahlawan wanita aku. Jangan buat soal sendiri ah. Habis mas saya nanti kalau saya pada buat soal sendiri. Ya. Berani saya Pak. Pahlawan wanita Indonesia 5 ya Bu ya. Jangan buat soal sendiri. Ibu saya. Ya ada soal sendiri toh. Pahlawan wanita Indonesia, bukan pahlawan wanitaku. Jadi kalau sering mahasiswa itu sangat kreatif, inovatif, akhirnya membuat soal sendiri, dari soal oleh dosennya, kemudian buat soal sendiri. Ya sudah, nanti dijawab sendiri, ngambil diri sendiri ya Mas ya. Ya. Tentang sejarah. Ini ada.
5, 4, 3, 2, 1, stop. Jadi Anda belajar sejarah dari dulu sampai sekarang itu hanya untuk mengumpulkan 5 pahlawan wanita Indonesia selain R.A. Kartini, Dewi Sartika, Cut Nyadir, Nyadir, mentok ya? Ya Allah. Kalau begitu yang salah siapa? Mari kita kritik sejarahnya. Sejarah kita, ilmu sejarah kita. Coba kita bedakan antara sejarah dengan ilmu sejarah. Kalau ilmu sejarah bicara tentang apa? Ya tentang ilmunya kan? Bisa gimana agar sejarah itu objektif? History, kalau bisa biar tidak terjebak menjadi his story. Nah, saya ulang perlahan. Jangan sampai history menjadi his story. Ceritanya tidak bias ilmu sejarah. Tapi kalau pendidikan sejarah tidak boleh sekedar menyampaikan apa adanya, tapi perlu juga dipertimbangkan ada apanya gitu loh. Bukan apa adanya, tapi juga perlu dipertimbangkan ada apanya. Jadi misalnya gitu. Oh, Jenderal Sudirman itu tokoh yang sangat luar biasa. Rokoknya itu loh. Jadi yang diceritakan rokoknya Soekarno, yang diceritakan jumlah istrinya. Fakta bukan itu? Fakta. Tapi untuk pendidikan cocok nggak? Nah, beda kan? Pendidikan sejarah dengan sekedar ilmu sejarah. Yang sama. Mungkin Anda pendidikan Pancasila itu sudah dipilih. Tapi level tertentu ada ilmu sejarah, bicara ilmu Pancasila bicara tentang fakta, bicara tentang data. Oke? Berapa tahun Indonesia dijajah oleh Belanda? 350 tahun. Wah, 350 tahun. Tapi kalau kita diskusi sejarah mulai terasa yang terakhir dijajah oleh Belanda di mana? Aceh. Aceh itu 1900-an. Aceh Indonesia bukan? Indonesia. Berarti tidak benar kan kalau 350 tahun mulai terasa ini. Ya kan, kalau ilmu bicara tentang data kan, bicara tentang fakta kan. Nah tapi kalau pendidikan sudah dipilah dan dipilih yang cocok untuk subjek didik, ya enggak? Oke. Maka Pancasila menjadi contoh ini. Pancasila lahir 1 Juni 1945. Benar apa salah? Wah, soal. Pancasila lahir 1 Juni 1945. Benar atau salah? Salah. Nah, salah. Argumentasinya apa? Istilah Pancasila baru lahir tahun 1 Juni 1945. Oke. Kemudian Presiden mengeluarkan ketentuan tentang bahwa 1 Juni adalah hari lahir Pancasila. Secara ilmiah bisa dipertanggungjawabkan ya? Nah, diskusi ilmiah di situ berpotensi mengatakan ya, berpotensi mengatakan tidak. Di dalam ilmiah terbiasa terjadi perbedaan pendapat dan itu tidak masalah. Oke, Bapak Ibu teman-teman sekarang mulai merasakan. Sekarang kita masuk kawasan ilmiah. Tapi kalau misalnya pada perdebatan ilmiah, pada perdebatan filosofis, guru saya itu malah lebih dasar lagi. Pancasila apakah sudah lahir? Bukankah Pancasila baru dipidatokan, baru dituliskan, dan baru dibacakan? Karena yang lahir itu dari batin. Yang paling batin ini adalah ketuhanan, yang paling lahiriah adalah keadilan sosial. Apakah keadilan sosial sudah tercipta? Belum. Kalau begitu belum lahir dong. Masih dipidatokan, masih diomongkan, masih diprogramkan. Wah, menjadi ribut lagi kan? Ya. Dengan begitu teman-teman tidak mudah terjebak dan tidak boleh punya keyakinan yang membabi buta. Babi saja sudah kayak gitu, apalagi buta.
Saya tidak boleh menghina makhluk Tuhan. Oke. Kalau balik nggak bisa ya? Bisa Pak, atas bawah. Oke. Nah, Ibu Bapak, teman-teman sekalian, file ini nanti bisa dibagikan kepada peserta. Tampaknya satu layangan aja sudah habis ya. Jadi Pancasila bisa menjadi objek ilmu, tapi Pancasila juga menjadi subjek ilmu. Nah, kenapa urgen? Gini loh, secara historis empiris, ilmu itu berpotensi historis, lepas dari sejarah. Jadi ceritanya gini, menjelang meninggal Prof. Mubiarto, Guru Besar Ekonomi UGM itu berpidato gini, ilmu ekonomi yang diajarkan di Indonesia itu sesat dan tidak relevan. Bayangkan, sesat dan tidak relevan. Kenapa sesat? Karena sesat mengajarkan keserakahan, dan keserakahannya material, individual. Kemudian tidak relevan. Kenapa? Harusnya ilmu itu lahir, tumbuh, berkembang dalam konteks sosio-historis kultural tertentu. Nah, konteks sosio-historis kultural tertentu Indonesia kok dibawahi Samuelson, Emil Durkheim, Weber, Keynes, yang kadang-kadang tidak selalu matching dengan Indonesia. Maka Prof. Mubiarto mengatakan tidak relevan dan sesat. Untuk yang ngomong orang ekonomi, Guru Besar Ekonomi ya. Kalau yang mau pesawat mesti sudah ribut. Maka kita harus hati-hati juga. Ilmu berpotensi irrelevan tadi. Terus kemudian juga ada argumentasi yang ideologis filosofis. Klaim bahwa ilmu itu objektif, universal, seperti Coca-Cola, di mana saja, kapan saja, hasilnya sama saja gitu ya. Betul nggak ya? Betul nggak ya? Itu kan yang diklaim oleh positivisme. Tapi tolong teman-teman ingat, kenapa Prancis melahirkan positivisme? Kenapa Amerika melahirkan pragmatisme? Kenapa Inggris melahirkan empirisisme? Dan kenapa Jerman melahirkan historisisme dan idealisme? Anda harus paham itu, karena kalau tidak nanti kuliah di Jerman pulang mau menjermankan Indonesia, kuliah di Jepang pulang mau menjepangkan Indonesia. Kenduri dalam perspektif pemikiran Marx. Bagus nggak? Bisa nggak Pak? Bisa. Maksudnya mana? Bisa hancur. Marx nggak ngedon kenduri kok yo. Tahap kesadaran moral Abraham Maslow, ya boleh sah kalau yang relevan, tapi jangan dipaksakan. Nilai misalnya nilai filosofis yang terkandung dalam motif batik Semen Romo dalam perspektif Max Scheler. Kelihatan judulnya begitu ya. Saya yang uji pertanyaan saya, Max Scheler ini ngedong batik ora. Yang menciptakan Semen Romo siapa? Paku Buwono Pak. Ya kenapa enggak? Batik Parang Romo dalam perspektif pemikiran Paku Buwono kan lebih elegan toh. Itu Max Scheler enggak ngedong masalah batik. Nah, kadang-kadang kita itu pakai teori-teori yang kadang-kadang teori-teori itu kalau diterapkan di Indonesia lucu, nggak relevan itu. Sementara ilmuwan kita kalau nggak ngutip teori asing dianggap tidak ilmiah. Setuju. Saya ngaco sopong loh. Nah, teori mazhab Bangladesh mengatakan gini. Positivisme mengatakan ilmu itu seperti pistol. Kalau di tangan penjahat bisa digunakan untuk membunuh polisi. Tapi kalau di tangan polisi bisa digunakan untuk membunuh penjahat. Jangan salahkan pistolnya, tapi salahkan behind the gun. Jadi jangan salahkan pistolnya, tapi salahkan orang yang menggunakan pistol itu. Itu menurut positivisme. Jadi ilmu itu netral. Tapi kalau teori kritis, wahai kaum positivisme, kaum mengatakan ilmu itu netral, itu ilusi. Kenapa? Karena ilmu lahir, tumbuh, dan berkembang sudah dalam konteks kepentingan. Jadi kalau ilmu bebas kepentingan sudah tidak masuk akal. Teman-teman pegang HP ya, pegang HP. Nah, HP ini sebenarnya hasil riset siapa?
Riset militer. Karena yang punya biaya tinggi untuk melakukan riset-riset kayak gini, militer. Untuk apa? Perang bintang sebenarnya. Ada kepentingannya nggak? Ada. Untuk apa? Spionase, menguasai kepentingan lain kan? Jadi mereka yang mengatakan ilmu itu netral itu ilusi. Ilmu yang mengatakan ilmu netral itu omong kosong. Kenapa? Karena ilmu itu sejak lahir Pak Ceprot sudah dilahirkan oleh kepentingan. Pertanyaan saya ini dalam penelitian, Ibu Bapak bisa nggak misalnya ini PPKI ya melakukan riset di Papua, dampak moral dan kesusilaan akibat penambangan emas di PT Freeport di Papua. Kira-kira proposal itu dilontarkan ke sana, kira-kira diterima nggak? Diterima di sisinya ya. Tapi kan itu dikirim ke Walhi, lingkungan hidup dan sebagainya, ke Greenpeace, kira-kira diterima nggak? Potensi diterimanya jauh lebih besar, ya nggak? Kalau begitu sebenarnya proposal itu sudah syarat dengan kepentingan. Jadi kalau katakan pengembangan ilmu itu bebas kepentingan itu omong kosong. Ada terasa sekarang. Iya. Nah, maka bila paradigma lama mulai tidak relevan, ahistoris dan syarat kepentingan, maka Uden membangun paradigma baru yang lebih sesuai dengan konteks Indonesia. Di sini ada fakultas psikologi ya, fakultas psikologi dan gitu ya. Saya kebetulan juga ngajar di Pasca Sarjana Psikologi. Saya tanya mereka, ilmumu namanya apa? Psikologi. Yuk kita terjebakkan yuk. Psikologi itu apa? Jiwaan. Psike, logos, ilmu, psike, jiwa. Tapi yang dipelajari apa? Gejala, kejiwaan. Kalau begitu kan fenomenologi, psike fenomenologi, psike berarti gejala kejiwaan. Pertanyaan saya, jiwa sama gejala kejiwaan sama enggak? Beda. Maka salah dia nanti pokoknya teman-teman psikologi sama saya marah. DCAU itu nomor pendaftaran. Kalau orang kesurupan itu gejala kejiwaan bukan? Iya, sampean dari psikologi umummu bisa nggak untuk menyelesaikan orang yang kesurupan itu? Pakai psikoanalisis atau apa gitu? Iya. Atau malah pakai behaviorisme? Malah radikal pakai behaviorisme. Pakai psikoanalisis Pak? Psikoayat kursi. Iya. Nggak bisa Pak, nggak bisa Pak. Lo katanya ilmu psikologi. Ngatasi masalah psikologi nggak bisa, terus larinya ke dukun, larinya ke ruqyah. Dan itu dianggap pseudo science. Sebenarnya yang pseudo science siapa sih? Al-Ghazali membuat kitab apa? Kimia Sa'adah. Kimia kebahagiaan. Nggak ada loh yang berani membuat kayak gitu. Bahkan guru besar Amerika yang diundang untuk pertama kali membuka program psikologi dunia itu berkata begini, kenapa Anda undang saya yang guru besar Amerika, guru psikologi Amerika yang sudah terkenal sangat eksperimentalis? Bukankah Anda punya psikologi, benar-benar psikologi? Namanya apa? Kawruh Jiwo. Kawruh Jiwo Surya Mentarang. Kawruh Jiwo Sosro Katon itu jelas psikologi, tapi versi Indonesia. Wah benar, ada orang membuat tesis namanya Pak Darmanto Yatman, membuat psikologi Romo Dongso nya Surya Mentara. Sudah jadi nggak ada yang berani uji karena dianggap iki novel apa nggak ada yang berani uji. Baru 10 tahun berikutnya ada lulusan-lulusan yang bukan Barat, bukan Amerika, psikologi baru berani uji, akhirnya lulus. Dan sekarang karya itu menjadi masterpiece bahwa ada psikologi lain selain psikologi Barat. Kawruh Jiwo Romo Dongso. Saya memotivasi teman-teman, yuk kita melahirkan ilmu-ilmu baru yang tidak selalu terdikte oleh ilmu-ilmu Barat. Ada isu kematian ideologi, kematian ilmu, itu tadi psikologi nggak bisa. Kan begitu sebenarnya psikologi juga mengajarkan ruqyah. Jadi judulnya Fakultas Psikologi Plus gitu. Plus ruqyah.
Nah kalau pasien itu kan datang tidak peduli kan, yang penting sembuh kan ya. Daripada psikologi tak menyembuhkan, lebih baik ruqyah yang menyembuhkan Pak. Nah ini menjadi masalah serius. Kematian ilmu, the end of science. Orang belajar ilmu ekonomi malah bisnis bangkrut. Saya tadi terinspirasi Pak Rektor, ini akan ada program 3 prodi. Jangan-jangan belajar bisnis syariah, ilmunya meledak pas bisnis beneran bangkrut. Ini waktu saya habis ini Pak Suronas kesini. Nah, proxy war sekarang ini teman-teman dengar ya, Scopus dianggap bereputasi kalau nulis di Scopus. Profesor Scopus. Akhirnya profesornya bukan profesor yang diterima oleh masyarakat, tapi profesor Scopus. Tapi di UGM itu gini, jargonnya gini, yuk kita kalahkan Scopus. Karena Scopus itu tidak akademik. Jadi kalau kebanyakan dosen-dosen gagal nulis di Scopus gara-gara menganggap Scopus akademik, padahal tidak akademik. Tetapi kita harus buktikan dulu bahwa kita bisa menaklukkan Scopus. Jadi kalau Pak Makruf menulis penulis pertama, kemudian penulis kedua itu dari Brasil ya sana, kemudian dari Meksiko, dari Vietnam yang nggak jelas, tapi jenengnya semua aneh-aneh itu kemungkinan diterima jauh lebih banyak daripada penulis pertama Pak Makruf, penulis kedua Pak Joko yang dari Univara. Jelas. Kenapa? Karena bicara tentang segmen pasar. Jadi jangan dikira terlalu akademik. Padahal ini di dunia akademik. Ilmu Kepancasilaan bisa digunakan untuk membongkar yang konon katanya akademik, tapi sebenarnya tidak akademik. Nah, nanti masalah artificial intelligence, revolusi industri masyarakat 4.0, revolusi industri 4.0, Eropa revolusi industri 4.0, Jepang revolusi masyarakat 5.0, Indonesia. Saya katakan yang ini kosong juga masih ada. Bukan masyarakat menanam, tapi masyarakat memungut. Yang masih ada kan? Gatel, terus garuknya pakai setrika. Teknologinya sudah teknologi 4.0 ya, tapi tradisinya gatel pakai setrika. Sulit untuk menjelaskan. Goreng pakai tangan. Atau goreng di atas kepala itu matang itu bingung mereka menjelaskan. Oke, terus waduh, wah, nah, Pancasila itu di perguruan tinggi diajarkan Pancasila sebagai dasar negara, Pancasila sebagai pandangan hidup, Pancasila sebagai dasar dan orientasi pengembangan ilmu. Oke. Nah, bagaimana kalau dikembangkan sebagai pengembangan ilmu? Pancasila itu kan values, nilai. Apa bisa Pak nilai terus langsung jadi teori itu nggak bisa kan? Maka nilai harus diturunkan menjadi asas-asas, prinsip-prinsip, dasar-dasar, asumsi. Bentar nih Pak Surono ya, ini kan saya jadi gelisah ini kelihatannya. Teman-teman sekalian, masih ingat hukum kekeralan energi? Energi tidak bisa diciptakan dan tidak bisa dimusnahkan, hanya berubah dari bentuk yang satu ke bentuk yang lain. Ustaz, kira-kira itu tauhid atau enggak ya? Energi tidak bisa diciptakan, berarti keberadaan Allah sebagai sang pencipta batal ya. Gimana tahu sikapan? Energi tidak bisa diciptakan dan energi tidak bisa dimusnahkan. Padahal Allah itu wal awalu wal akhiru wa dhahiru wa batinu gitu. Aduh. Energi tidak bisa diciptakan dan tidak bisa dimusnahkan. Energi hanya berubah dari bentuk yang satu ke bentuk yang
Baik. Itu yang diajarkan fisika kita di SMP, SMA bahkan perguruan tinggi. Ya enggak? Dan kalau tidak seperti itu dianggap salah. Kalau ajaran agama gimana, Ustaz? Ada masalah kan? Energi menurut agamawan gimana? Bisa diciptakan nggak? Ya jelas bisa. Energi itu makhluk atau kholik? Makhluk. Kalau begitu bisa diciptakan. Bisa berubah bisa nggak? Bisa. Tapi tergantung siapa? Ya tergantung kholiknya kan? Tergantung Gusti Allah kan? Mau jadi apa gitu kan? Bisa dimusnahkan nggak? Ya bisa, tergantung kholiknya kan? Oke, kalau begitu hukumnya berubah. Energi tidak bisa diciptakan dalam kurung kecuali oleh Allah. Dan tidak bisa dimusnahkan dalam kurung kecuali oleh Allah. Dan bisa berubah dari bentuk yang satu ke bentuk yang lain dalam kurung atas izin Allah. Nah, ilmunya menjadi religius. Tapi selama ini ilmunya saya tidak berani mengatakan. Kalau begitu turun mengembangkan filosofi ilmu yang berdasarkan Pancasila. Namanya filosofi, siap-siaplah digempur. Kalau nggak siap ya jangan masuk pertarungan ini. Anda tahu nggak bedanya filosofi dan ideologi? Kalau filosofi itu menjajarkan sekian banyak konsep kebenaran, dan setiap konsep itu memiliki kelebihan dan kelemahan. Maka orang filsafat, oh itu ada 3 teori loh, ini. Terus yang paling bagus yang mana? Nah, ideolog adalah memilih yang benar, yang baik tadi dikumpulkan menjadi satu, dan inilah yang harus diperjuangkan dan harus direalisasikan. Siapa kawan, siapa lawan, jelas. Oke? Kalau begitu Pancasila diletakkan di dalam ideologi itu jelas mengundang musuh. Kenapa? Karena yang berbeda dengan itu dianggap musuh, ya enggak? Tapi kalau dalam filosofi yang berbeda dianggap apa? Alternatif. Maka orang filsafat biasanya lebih terbuka, lebih bijaksana. Kenapa? Karena masing-masing punya kelebihan dan kelemahan. Kelebihan berat badan atau kelemahan berat badan. Oke. Maka kalau diturunkan ke dalam filosofi, konsepnya apa? Teorinya kayak apa? Metodenya gimana? Contoh yang sudah berhasil di mana? Kan gitu. Mungkin ditanya ini. Maka ketika Pancasila masuk ke filosofi, ya siap dipuji, siap dipuji, siap diuji, siap dipuja, siap dirontokkan. Paham maksud saya? Sehingga ada yang tidak berani melabeli Pancasila. Daripada labelnya Pancasila, tapi ternyata liberalis. Jadi ini sungguh-sungguh terjadi. Dalam kongres Pancasila di Universitas Gadjah Mada, itu pembicara menyampaikan tentang sistem ekonomi Pancasila, berapi-api, kemudian tepuk tangan, kemudian setelah turun disambut oleh ketua tim pengarah. Bayangkan ini yang pidato profesor dekan lagi, dekan ekonomi di pokok ini. Wah, ceramahmu apik banget, ini ngawur. Saya ulang kalimat ini. Ceramahmu apik banget, ini ngawur. Sing tak sampaikan tadi ini berat semua itu. Tapi kalau beli Pancasila ini sungguh-sungguh terjadi loh di Balai Senat Universitas Gadjah Mada. Jadi kadang-kadang kita, ya tadi kan biasanya kan mobil produksi Indonesia jeroannya Korea gitu. hanya labelnya aja Indonesia itu. Nah, dari sini kita akan mengembangkan sistem dan budaya keilmuan yang Pancasila. Kelihatannya budaya ilmuwan Indonesia itu beda dengan dunia ya. Saya punya dosen namanya Romo Bakar. Bukunya tebel-tebel. Romo. Kemudian kita untuk bersaing dengan beliau kan sangat berat itu. Kemudian kita beda gini. Romo sempat nggak baca Quran? Apa itu Quran? Quran itu sampah. Romo sempat nggak lihat televisi? Apalagi televisi itu banyak sampahnya. Itu Romo baca apa? Baca buku. Romo sempat kenduri, sempat kerja bakti di masyarakat, sempat ngomong anak, ngomong istri gak? Kak ketawa, Romo ketawa. Namanya Romo kan tidak punya istri kan? Kemudian apa komentar teman kita? Oh pantes Romo bisa membuat buku yang besar-besar, hebat-hebat karena gak sempat ngomong anak, ngomong istri, gak sempat kerja bakti, gak sempat baca koran, gak sempat nonton TV. Tapi ilmuwan Indonesia itu kalau di kampus dia jadi ilmuwan, di rumah jadi ketua RT,
di masjid jadi takmir. Kemudian di rumah diseneni istrinya. Gimana istrinya? Jadi membantu istrinya. Oh, ilmuwan Indonesia multi talenta. Kok disama-samakan aja dibanding? Banding. Iya, kalau mereka jadi ilmuwan itu yang menjamin kehidupan. Kalau ilmuwan kita ya ada ambil bisnis, membisniskan ilmu. Enggak lah. Nah, ini sebentar. Nanti kita kembangkan, nanti Pak Imam bicara tentang bagaimana kalau itu di pendidikan dan masyarakat. Serono, bagaimana itu di pendidikan dan publikasi. Kemudian dari Uniwaran nanti rektor atau Bu Maya, nanti yang Abdian. Terus kalau di UGM itu bukan Tridharma tapi Catur Dharma. Dharma yang keempat itu pelestarian dan pengembangannya. Khusus Kalau perguruan tinggi lain rata-rata Tridharma ya. Tridharma. Perguruan tinggi. Kalau Gajah Mada Catur Dharma. Kemudian Pak Daryono wis saksak karepmu Pak Heri, UGM mau Pancadharma, mau Catur Dharma wis sak karep-karep. Karena UGM itu nomor induknya 001. Nah, itu tadi nanti contoh ilmu Pancasila, labelnya Pancasila, isinya Pancasila, filsafat Pancasila, ilmu ekonomi Pancasila, etika Pancasila, labelnya Pancasila, isinya harusnya dijamin Pancasila. Labelnya bukan Pancasila, isinya Pancasila. Misalnya apa? Etika profesi, sistem pendidikan Indonesia, misalnya itu kan harusnya jeroannya Pancasila, walaupun diberi judul sistem pendidikan Indonesia. Labelnya Pancasilais, isinya belum Pancasilais. Yaitu tadi misalnya filsafat Pancasila, tapi yang diajarkan filsafatnya Aristoteles, filsafatnya Immanuel Kant. Iki terus Pancasila ini ngendi? Lumayan kalau ngomong Soekarno, ngomong Piajar itu masih dekat ya. Ini menurut Montesquieu, ayo Montesquieu apa? Kemudian tidak Pancasila. Labelnya bukan Pancasila, isinya belum atau tidak Pancasila. Nah, kita tentu merekomendasikan yang 1, 2 ya. Yang 3, 4 kita kuatkan. Nah, nanti teman-teman bisa juga gitu membuat skripsi yang benar-benar Pancasila. Seperti tadi. Nilai-nilai Pancasila yang terkandung dalam perjuangan Wironegoro. Ya, mana kan jadi skripsi. Pancasilanya ada tulisannya, berarti labelnya Pancasila. Tapi nanti digaransi dengan benar-benar substansinya Pancasila. Atau kita buat bersama yuk filosofi Wironegoro. Ini tips dari saya. Saya tuh kalau membuat buku biasanya bestseller sebelum terbit. Kalau bestseller setelah terbit itu wajar ya, biasa kan? Ukuran bestseller di Jogja itu 3.500 eksemplar. 3.500 eksemplar. Bagian apa? Oh, tak buat buku bestseller sebelum terbit. Filosofi UGM. Per tahun 10.000 orang. Jadi sudah bestseller ya. Diajarkan susun dosen baru, karyawan baru, pengurus baru, diajarkan untuk mahasiswa baru, diajarkan untuk alumni. Nah, bestseller kan? Terus alumni UGM penasaran, Pak ini mau saya dikasih. Oke, baik, kurang lebihnya mohon maaf, tapi